Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi men, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, balik lagi di Jangan Ditonton. Jangan ditonton episode Gunung Cermai. Nah, pada kesempatan kali ini, gue mau menceritakan kejadian aneh ketika gue mendaki ke Gunung Cermai via Palutungan. Kalau misalkan kawan-kawan mau melihat video selengkapnya, silahkan di sini ya. Nah men, kejadian ini bermula ketika gue dan 10 kawan-kawan gue mendaki ke Gunung Cermai via Palutungan. Nah, di pagi itu kita pun start men, dari base camp Palutungan. Lalu kita pun melewati pos demi pos sampai akhirnya kita pun sampai di pos Arban. Sempat berpikir bahwasanya ini adalah pos yang paling menakutkan dalam pikiran gue pribadi men. Dan gue pun di situ memutuskan untuk terus jalan sampai ke pos Tanjakan Asoy. Tapi di sini men, ada 2 orang kawan gue masih tertinggal jauh di belakang. Karena memang gue berjalan 10 dan di situ alhasil hanya ber8 orang nih men. Sesampainya di pos Tanjakan Asoy, kita pun akhirnya sempat dilema men. Dan sempat bingung juga. Ini kita mau ngecamp di pos Tanjakan Asoy ataukah di Pesanggerahan? Karena memang ngelihat estimasi waktu, kalau di Pesanggerahan ya lebih hemat waktu men untuk perjalanan summit esok hari. Tapi sempat bingung men, karena memang beberapa pendaki yang turun menyarankan bahwasanya untuk ngecamp di pos Tanjakan Asoy aja men, bukan di pos Pesanggerahan. Kenapa? Karena memang penuh banget di pos Pesanggerahan. Ya maklum, saat itu memang sedang liburan pasca Idul Fitri men di tahun 2019. Nah, saat itu juga kita masih nunggu banget teman gua 2 orang yang masih di perjalanan. Mungkin mereka baru sampai di pos Arban. Lalu jam menunjukkan pukul 5 sore men. Akhirnya mau nggak mau kita harus memutuskan keputusan karena memang khawatir keburu gelap men. Dan di situ saudara gua nyeletuk. Gimana kalau misalkan kita cek dulu ke pos Pesanggerahan? Kalau misalkan memang benar-benar penuh, baru kita balik lagi. Atau enggak gini, kata saudara gua bilang kayak gini. Gua deh yang ngecek sendiri ke atas. Kalau misalkan memang penuh, gua balik lagi. Tapi tanpa carrier untuk ke atasnya. Gue di situ pribadi menentang usul itu karena memang gue nggak mau melepas seseorang sendirian untuk berjalan ketika jam 5 sore. Dan gue menyarankan untuk bagaimana kita memecah tim lagi. Akhirnya kita pun berenam melanjutkan ke pos Pesanggerahan men. Dan 2 orang menyisakan di pos Tanjakan Asoy untuk menunggu lagi 2 orang kawan gue yang masih mungkin di perjalanan. Ya baru sampai pos Arban mungkin. Lalu kita melanjutkan perjalanan 6 orang tersebut ke pos Pesanggerahan. Nah, sampai akhirnya kawan gue Odeh itu bilang ke gue, Ham, itu saudara lu duluan. Gue nggak tahu dia jalan sama siapa. Gue nggak tahu dia tahu-tahu lari. Dan gue pribadi mulai merasakan hal yang nggak enak dalam diri gue, firasat yang nggak enak. Dan gue tanya sama Odeh, mana saudara gue? Dia udah lari ke sana. Padahal itu dia bawa carrier dan lumayan berat lah. Dan gue tanya lagi yang lain, saudara gue mana? Dia lari sendirian. Gue di situ langsung ngejar men, gue langsung ngejar dan memang saat kondisi itu gue langsung berpikir ini adalah keputusan yang sangat bodoh. Sampai akhirnya kabut pun datang men dan sempat menghalangi pandangan gue di trek itu. Jam menunjukkan 5:30. Gak lama kemudian saudara gue lari ke arah gue dan dia dengan keadaan mimik wajah yang sangat panik men. Dan di situ gue tanya ke dia men, lu dari mana aja? Kenapa harus mesti lari? Kita kan bisa bareng-bareng. Dan gue sempat lah marah sama dia men. Karena memang kita di sini bareng-bareng gitu. Kenapa dia harus mesti lari sendirian untuk ke pos Pesanggerahan? Dan dia di situ nggak bisa sama sekali menceritakan hal yang dia alami men. Ya udahlah, akhirnya di situ pun gue memutuskan kepada kawan-kawan untuk turun aja dan ngecamp di pos Tanjakan Asoy. Gue pun paham banget kalau misalkan orang yang abis ngelihat apa ataupun mengalami kejadian apa di gunung, dia pasti shock berat. Dan memang saat itu juga saudara gua, wajah dan ekspresinya itu panik banget men. Sempat pucat juga. Cuma gua selalu bilang ketika sebelum nanjak kepada tim-tim gua, khususnya ketika di Gunung Cermai via Palutungan pun, ya gua kasih nasihat juga lah sebelum berangkat, bahwa kalau misalkan nemu garam jalan, nanti aja rasanya dan misalkan bentuk garamnya kayak gimana diceritain kalau misalkan udah sampai base camp. Ya you know lah, kalau misalkan nemu apa-apa ataupun ya ketemu apa, ngedengar apa, nanti aja ceritanya ketika di base camp. Nah itu men, analogi gue kalau misalkan ke sebelum mendaki gunung. Dan ternyata men, ketika gue tanya sama saudara gue, lu abis ngeliat apa? Tapi ini gue tanyanya ketika di base camp. Saudara gue bilang bahwasannya dia ngeliat kabut,
tahu-tahu masuk ke jalur evakuasi. Nggak tahu lah, mungkin itu jalur evakuasi ataupun jalur apa. Yang menurut dia itu jalurnya aneh banget, men. Dan memang jalurnya ini bukan halayak untuk dilewati pendaki karena banyak banget ilalang dan nggak kelihatan jalurnya. Sampai-sampai dia ngelihat ayam putih, men. Ayam putih ngelewatin depan dia banget, lewat, nyebrang, lalu masuk ke ilalang dan hilang. Di situ dia mulai bertanya-tanya, itu ayam apa? Kenapa datangnya harus dari jurang? Dan itu aneh banget, men. Ya mungkin dia masih berpikiran itu mungkin ayam hutan. Lalu dia pun cerita lagi pas lu di base camp sama gue, men. Dia jalan lagi, ketemu 2 orang pendaki. Satu memakai tas carrier dengan rain cover oranye dan satu lagi memakai tas carrier dengan rain cover hijau. Dia bilang bahwasanya dia udah manggil-manggil itu pendaki karena memang dia mau nanya ini apakah jalur sebenarnya atau bukan. Cuma pendaki itu nggak nengok sama sekali, men. Kabut makin tebal, akhirnya saudara gua tetap penasaran sama itu pendaki. Dia lari sambil manggil-manggil, cuma memang itu orang nggak nengok-nengok. Nggak tahu lah itu orang atau enggak ya. Cuma itu 2 orang pendaki itu nggak nengok-nengok, men. Nggak nengok ke belakang. Semakin dikejar sama saudara gua, semakin nggak kelihatan, men, ternyata. Akhirnya kabut sedikit hilang, pendaki tersebut pun sama juga hilang, men. Sontak, saudara gua langsung muter balik dan lari ke arah bawah. Dan saat itu langsung ketemu gua dan kawan-kawan yang lainnya. Baru kita pun memutuskan untuk turun ke pos tanjakan Asoy. Nah, disitu pun ngeliat deh, 2 kawan gua udah datang. Dan akhirnya kita nggak pikir panjang untuk langsung aja bikin tenda di pos tanjakan Asoy. Dan lagi-lagi, men, di pos tanjakan Asoy, kawan gua juga konyol banget, men. Dia masang hemok di pojokan maghrib. Dan saat itu dia selalu bilang, nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada yang dudukin, nanti juga ada yang dudukin. Nah itu gue udah mulai aneh tuh ketika dia bilang kayak gitu. Terus gue tegur, weh jangan sembarangan lah ngomongnya. Nah udahlah, oh iya maaf. Akhirnya dia pun ya sedikit minta maaf lah kayak gitu. Cuma hemoknya tetap aja dipasang, men, di pojokan. Ya sebelahnya itu lembah ataupun rimbun banget, men, di situ. Wah. Nah, malam pun datang, kita pun ya biasa aja lah. Sampai akhirnya gua ngelihat kawan gua sombong banget, men. Woi, nih, gua tidur gak pakai SB. Panas banget ya, cermai. Gak kayak gunung-gunung lain. Nah, di situ gua pun agak sedikit, waduh, nih orang ngomongnya gak bisa dijaga. Cuma memang yang gua rasakan juga, men, ketika saat itu panas banget, men. Dan nggak dingin sama sekali. Gue pun tidur nggak sepenuhnya pakai SB, cuma ya sampai lutut doang SB gue. Sisanya dari lutut ke atas sampai kepala itu ya biasa aja, pakai jaket, pakai buff ya cuma biasa aja. Karena memang nggak terlalu dingin banget sih emang pas saat itu. Gue pun merasakan. Cuma kawan gue ini malah mengumbar-ngumbar hal-hal itu, men. Ya akhirnya bisa dibilang sompral juga sih, men. Sempat gue tegur juga dan dia pun oh iya gue lupa ya udahlah gitu kan. Dan sebelum tidur gue berpikir kayak gini, men, teman gue sompral amat gitu kan. Dan ya udahlah, kayak angin lewat aja. Dia pun udah minta maaf gitu dan dia pun ya udah istighfar segala macem lah. Gue selalu sarankan seperti itu. Cuma memang gue berpikir lagi, ini pikiran jelek juga sih, men, pas saat itu. Ya udahlah, kita pun di sini cuma 1 malam. Besok sore kita udah sampai base camp lagi. Nah pas saat itu gue bener-bener ada dalam pikiran yang nyablak aja gitu, men, dalam hati gue. Cuma nggak diucapin, nyablak aja di hati gue gitu. Lalu keesokan harinya kita pun summit, men. Nggak summit sih, kita terlambat summit. Dan akhirnya kita pun berjalan jam 8. Nyampe puncak itu jam 11, ya segala macam, foto-foto dan segala macam. Nah setelah itu zuhur kita pun turun lagi. Lalu pas keadaan turun itu ada salah satu kawan gua, Rizky, yang cewek satu-satunya itu cedera, men. Akhirnya ya udahlah, gua dan kawan gua Oday itu ngebantuin Rizky untuk turun. Sedangkan yang lainnya udah turun duluan. Ya perlahan lah kita turun. Sedikit cedera sih memang dia kakinya. Masalahnya dia sedikit kram dan memang nggak bisa cepat untuk turun. Akhirnya ya udahlah, gue temenin sama Oday. Kita pun ngarep banget, men. Dan nyampe tempat camp itu maghrib. Hal yang gak disangka banget. Oh iya, ada lagi nih, men. Gue lupa. Ada kawan gue namanya Jahir. Itu kan turun dari puncak dia duluan. Dia mendahului gue, Oday, sama Rizky. Karena memang
Gue masih nemenin Rizky, pelan banget jalannya. Si Jahir ini lari men dari puncak untuk ke camp karena memang haus banget kata dia. Lalu dia pun masuk ke salah satu trek karena memang di situ dia sempat berpisah sama kawan-kawan yang lain. Dia masuk ke trek yang nggak kayak biasanya. Lalu dia sempat bertanya sama 2 orang pendaki pakai carrier raincoat oranye dan pakai carrier raincoat hijau. Cuma keadaan pendaki ini yang satu sedang nunduk dan satu lagi sedang menghadap jurang. Jadi kawan gue ini nggak ngeliat sama sekali mukanya. Nah, kawan gue ini sempat mengucapkan permisi ke 2 orang pendaki tersebut. Cuma nggak jawab apa-apa. Sampai akhirnya dia lari terus. Mulai dihantui dengan rasa takut men ketika melalui jalur itu. Dan ternyata itu rerumputan. Ya, banyak banget alang-alangnya. Sama ketika yang diceritakan sama saudara gue, Zulfikar men. Dia masuk ke jalur tersebut. Sampai akhirnya si Jahir ini mengucapkan istighfar dan masuk lagi ke jalur biasa men. Ternyata dia masuk jalur evakuasi setelah gue tanyakan di base camp Palutungan. Karena kata rangernya men, setelah pos tanjakan Asoy itu ada jalur evakuasi yang dimana jalur tersebut adalah jalur yang sangat cepat untuk menuju ke jalan-jalan selanjutnya. Jadi bukan ya jalan atau trek yang biasanya dilalui oleh pendaki. Dan kata rangernya, jalur evakuasi itu seringkali juga dipakai untuk jalur evakuasi mayat para pendaki. Wow. Nyampe tempat camp sampai akhirnya ya udah kita semua makan. Nah, setelah makan itu kita sempat seret nih men. Terus udah gitu ngelihat di antara tenda itu nggak ada sama sekali air. Wah, kita bingung tuh. Cuma kawan gua selalu nyetok air di setiap pos atau enggak ya ditimbun lah. Lalu men, kawan gua nyeletuk si Pace. Weh, gue punya air nih. Ayo ada yang mau ngambil nggak? Bareng sama gua. Dan di situ karena memang gua sudah kelelahan ngebopong Rizky, Odai pun sudah kelelahan, teman gua lah akhirnya ikut serta. Saudara gua pun ikut serta untuk nemenin dia. Cuma akhirnya ada di pos Arban. Wow. Di situ saudara gua dan teman gua pun sempat berpikir, ya nggak apa-apa. Akhirnya mereka bertiga nekat untuk ngambil air di pos Arban dan nggak lama mereka pun balik lagi. Nggak ada kejadian apa-apa. Cuma pas lagi si Pace ngelewatin hemok, dia ngelihat hemok itu ada yang dudukin men. Dan dia nggak pikir panjang untuk ngelihat secara utuhnya. Cuma memang dia ngelihatnya putih. Lagi ngedudukin hemok. Mungkin dia bisa menafsirkan. Dan dia langsung menafsirkan saat itu yang lagi dudukin hemok adalah pocong. Dan di situ pun dia langsung bergegas, langsung masuk tenda. Gue kaget ngelihat dia masuk tenda tuh ya grebeg-grebeg gitulah. Maksudnya dalam kayak keadaan panik gitu men. Wah, akhirnya ya udahlah gue maklumin. Mungkin dia ya abis ngeliat sesuatu ataupun abis mengalami kejadian sesuatu. Cuma memang bakal diceritain di base camp. Ya udahlah nanti ceritain di base camp. Dan ternyata bener men. Pas lagi diceritain di base camp, ternyata dia abis ngeliat pocong. Wow. Nah setelah Pace dengan keadaan panik, akhirnya ya udahlah. Gua pun cuma minum sedikit dan gak banyak basa-basi dan gak banyak ngomong lagi. Kita langsung tidur men. Saat itu kita pun ada 3 tenda. Karena memang bersepuluh orang men. Kita dibagi ke 3 tenda gitu. Dan gue berempat. Sebelum tidur gue sempat berpikir. Wah, ternyata firasat gue mengatakan benar. Kita ketemu malam lagi di Gunung Cermai. Harusnya sore ini tuh kita udah sampai base camp men. Wah, di situ gue langsung berpikir dan gue pun istighfar men. Gue langsung berintrospeksi diri, gue pun langsung bermuhasabah diri lah. Gue langsung ya meminta maaf bahwasanya gue udah merasa sombong gitu men di situ. Gak lama kemudian men, gue pun tidur. Cuma setelah gue tidur itu, gue ngerasa kayak gak lama gue tidur itu ngedenger suara gamelan. Ya gue di situ sontak terbangun dong men. Cuma 3 orang kawan gue yang ada di tenda saat itu tidur pules banget men.
Dan ketika gue perhatikan lebih jelas, itu suaranya semakin mendekat, men. Suara gamelan tersebut semakin mendekat. Ya, gue gak bisa berkata-kata. Ya udahlah, akhirnya gue pun lanjut tidur. Ketika gue pejamkan mata, itu semakin dekat suaranya, men. Dan kalau misalkan kalian tahu, suaranya samping percis kiri tenda gue. Itu deket banget, men. Wah, disitu gue gak bisa berkata-kata. Gue pun disitu gak bisa ngebangunin teman-teman gue yang lainnya. Ya, itu benar-benar kejadian yang baru gue alami selama gue naik gunung. Nah, ternyata, men, di tenda yang lain, pace kawan gue yang abis ngeliat pocong itu, ternyata dia pun ngedenger suara gamelan itu. Alhasil sama kayak gue ternyata ketika dia ceritakan di base camp. Suara gamelan itu ternyata ada di sebelah kanan dia. Wah, akhirnya gue pun mencocokkan dengan apa yang gue alami, men. Si gamelan itu, suara gamelan itu ada di sebelah kiri gue. Percis banget sebelah kiri gue, men. Deket tenda gue. Nah, gak jauh dari sebelah kiri gue, itu tendanya Pace. Dan Pace pun mendengar kata dia, ada suara gamelan di sebelah kanan gue. Dan ternyata gamelan itu di antara tenda kita, men. Tenda gue dan tenda Pace. Cuma yang saat itu denger cuma gua dan Pace, men. Allahu a'lam bishawab lah. Dan akhirnya besok pagi kita langsung gak lama berpikir panjang untuk turun langsung, men. Semuanya pun sama. Karena memang semuanya berbekal cerita masing-masing. Ya, kejadian-kejadian aneh lah. Yang merasakan itu pertama saudara gua si Julfikar, yang kedua si Jahir, yang ketiga si Pace, dan yang keempat gua pribadi, men. Merasakan hal itu. Dan kejadian tadi gue gak ngarang dan semuanya realita dengan pengalaman kita masing-masing ketika di Gunung Cermai, Pia Palutungan. Mungkin sampai situ aja, men. Terima kasih yang udah nonton video gue kali ini. Ingat, jangan buang sampah sembarangan. Salam petualangan. Gue Ilham Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditonton.